Kembali di Ayu Sore bersama saya Diendra Mukni. Pemirsa, Israel melancarkan serangan udara yang menghantam permukiman di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan. Israel menyerang Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata disepakati dengan Hizbullah. Israel melancarkan serangan udara yang menghantam sebuah bangunan permukiman di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan kepulan asap tebal dan puing bangunan berterbangan usai ledakan terjadi. Menurut media setempat, pesawat tempur Israel melancarkan 2 serangan udara di Ansariyeh. Serangan tersebut berlangsung bersamaan dengan rentetan serangan lain yang menargetkan Bazuriyeh, Mansuri, dan Farzus, mengakibatkan kerusakan pada rumah warga serta akses jalan. Militer Israel menyebut sempat mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga sipil, meminta penduduk menjauh dari area yang diklaim terkait dengan Hizbullah. Namun warga tetap dilanda kepanikan pasca serangan menghantam permukiman mereka. Pinggiran selatan Beirut telah mengalami kerusakan meluas menyusul serangan udara Israel yang berulang kali dalam beberapa pekan terakhir. Eskalasi terbaru menunjukkan kerusakan luas pada rumah dan jalan di daerah tersebut. Israel menyerang Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata disepakati dengan Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia telah mengizinkan serangan yang menargetkan seorang komandan pasukan elit kelompok Hizbullah. Pasukan pertahanan militer Israel mendadak jadi sorotan publik. Hal ini menyusul dengan foto yang memperlihatkan seorang anggota IDF merokok sambil menyelipkan sebatang rokok lainnya ke patung Bunda Maria di Lebanon Selatan. Sebuah foto baru yang memperlihatkan seorang tentara Israel tampak menghina Bunda Maria dengan memasukkan rokok ke mulutnya menjadi viral. Militer Israel sedang menyelidiki gambar tersebut yang tampaknya bocor melalui media sosial. Aksi ini menambah daftar tindakan yang dinilai tidak menghormati umat Kristen di Lebanon. Sebelumnya, seorang tentara yang bertugas di Debel tertangkap kamera menghancurkan patung Yesus menggunakan palu. Insiden ini memicu kecaman luas dari umat Kristen. Menyusul insiden tersebut, IDF mengkonfirmasi bahwa 2 tentara telah ditarik dari tugas tempur dan dikirim ke penjara militer selama 30 hari. Sementara seorang biarawati Katolik juga diserang di siang bolong di Yerusalem dalam serangan terbaru yang dilaporkan terhadap umat Kristen di Tanah Suci. Sebuah drone peledak milik Hizbullah kembali menyerang Israel. 1 tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius. Laporan tersebut dinyatakan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. 1 tentaranya mengalami luka serius akibat drone peledak Hizbullah. Sejumlah tentara lain dilaporkan mengalami luka ringan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Lebanon Israel. Pemukim ilegal Israel menyerang penduduk Palestina dan aktivis di Rajum Al-Ali dekat Hebron. Selain menyerang, pasukan Israel juga menangkap penduduk dan aktivis asing. Para pemukim ilegal Zionis Israel di bawah perlindungan militer Israel menyerang tanah Palestina di Rajum Al-Ali dekat Hebron. Mereka menghancurkan ladang gandum dan zaitun milik warga. Selain itu, mereka juga menyerang penduduk dan aktivis. Pasukan Israel kemudian menangkap 4 warga Palestina dan seorang aktivis asing. Pemukim ilegal dan tentara Zionis Israel semakin brutal terhadap warga Palestina. Mereka tidak segan menyerang warga Palestina dengan senjata.
Seorang pemukim ilegal Zionis Israel bersenjata pentungan menyerang 2 wanita Palestina di Yerusalem. Serangan berlangsung di samping polisi Israel yang berdiri dan siap untuk campur tangan serta melindungi pemukim ilegal Zionis jika diperlukan. Sementara itu pasukan pendudukan Zionis Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina. Aksi berlangsung selama penggerebekan di kamp pengungsi Kalandia di utara Yerusalem. Pasukan Israel menggerebek sebuah rumah milik keluarga Palestina di wilayah Masaferiyata, tepi barat Palestina. Tentara Zionis Israel memaksa penghuni rumah meninggalkan tempat tinggal mereka. Rekaman menunjukkan pasukan Israel memasuki sebuah rumah warga Palestina di kawasan Masaferiyata di bagian selatan tepi barat Palestina. Dalam operasi tersebut, keluarga Palestina yang tinggal di rumah itu dipaksa mengosongkan bangunan dan meninggalkan lokasi. Tentara Zionis bahkan ikut mengeluarkan barang-barang penghuni rumah secara paksa. Penggerebekan tersebut memicu kepanikan warga yang tak sedikit merupakan perempuan dan anak-anak. Pemirsa, istri aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan Israel mendesak pemerintah negaranya agar membantu membebaskan suaminya. Sebelumnya Israel memperpanjang penahanan terhadap 2 aktivis kemanusiaan asal Spanyol dan Brazil. Israel memperpanjang penahanan terhadap 2 aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Keduanya adalah warga Spanyol keturunan Palestina, Saif Abu Keshek, dan warga Brazil, Tiago Avila. Perpanjangan dilakukan hingga 10 Mei 2026. Istri Saif Abu Keshek mendesak pemerintah Spanyol untuk memberikan tekanan kepada Israel sehingga suaminya bisa segera dibebaskan. Son días difíciles, con mucha preocupación y como que tenemos 3 niños pequeños también están preguntando por su padre. No podemos hablar con Saif, no permite los israelíes que tiene contacto con nadie, solo con el cónsul español y con su abogado. Pues estamos preocupados por su situación. Está en huelga de hambre. Hoy es el 6 días que está en huelga de hambre, no tiene acceso a agua potable, solo un vaso al día y está en celda en aislamiento, fría la celda, con luz con alta intensidad. Warga Barcelona Spanyol bahkan menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah Spanyol membantu membebaskan warganya yang ditahan Israel. Sebelumnya, 180 aktivis Global Sumut Flotilla yang berjuang menembus blokade Gaza oleh Israel ditahan tentara Israel. Mereka hendak menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Tentara Israel kemudian membebaskan 178 orang, sementara 2 orang masih ditahan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rusia mengklaim menyerang kelompok militer Ukraina di Sumi. Namun Ukraina membantah serangan tersebut justru mengenai sebuah sekolah. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menyerang kelompok militer Ukraina di wilayah Sumi. Target operasinya merupakan kelompok yang dinilai mengancam keamanan Rusia. Namun Ukraina membantah serangan tersebut justru menghantam sebuah taman kanak-kanak. Sejumlah fasilitas sipil juga turut diserang.